Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir kumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bubar, tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi, masih dalam pembahasan dianjurkannya untuk kumpul dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Muawiyah, beliau pernah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi para sahabat yang ketika itu sedang duduk-duduk, kumpul-kumpul. Ada sahabat kumpul-kumpul, lungguh bareng begitu, didatangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kalian ini duduk di sini sekarang ya? Ono apa ini kok lungguh bareng ini, kenapa, ada apa? Qalu, para sahabat menjawab, jalasna nadzkurullah, kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah, wa nahmaduhu, dan memuji kepada Allah, ala ma hadana lil Islam, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kami sehingga kami mengenal Islam. Yang dulunya tidak kenal Islam, menyembah patung, berhala, kemudian diberikan hidayah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengenal Islam, menjalani agama Islam, ajaran agama Islam. Karena itu syukur sama Allah, memuji kepada Allah di majlis tadi, di kumpulan tadi. Wa manna bihi alaina, dan banyak lagi anugerah-anugerah, pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, sehingga di kumpulan kami ini kita sedang zikir dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu ma ajlasakum illa dzak. Allahu ini seperti wallahi begitu ya, seperti sumpah, disumpah sama Nabi. Dengan nama Allah, tidaklah kalian duduk di sini kecuali untuk zikir, untuk niat bersyukur kepada Allah, tidak ada niat lain. Ya, itu bukan kumpul karena rasan-rasan misalnya ya. Zikir memang betul zikir demi Allah, kalian duduk untuk itu. Qalu wallahi, maka para sahabat menjawab, demi Allah, ma ajlasana illa dzak, tidak ada yang menyebabkan kami kumpul-kumpul sekarang ini kecuali zikir kepada Allah dan memuji kepada Allah. Qala, Nabi berkata, ama inni lam astakhlifukum tuhmatan lakum. Para sahabat, kalian ini tak tanya jawab, kemudian tidak cukup ditakoin jawab, mari bukan, sampai disumpah sama Nabi. Sampai tak sumpah, demi Allah kalian tidak kumpul hanya untuk itu. Kenapa? Bukan karena
saya ini tidak percaya atau curiga dengan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai tak sumpah-sumpah itu bukan karena saya tidak percaya. Walakinnahu atani Jibril. Akan tetapi malaikat Jibril tadi mendatangi saya. Fa akhbarani, malaikat Jibril mengabarkan kepada saya, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah. Malaikat Jibril ngabari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kumpul-kumpulnya kalian ini kepada para malaikatnya. Jadi karena sahabat ini kumpul zikir memuji kepada Allah, maka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala majelis tadi itu. Dibanggakan kepada siapa? Kepada para malaikatnya. Malaikat ini saksikan ini hamba saya sedang kumpul-kumpul untuk zikir, gitu, bangga. Allah bangga terhadap hamba-hambanya yang kumpul untuk zikir. Ini hadis yang pertama. Termasuk hal-hal yang bisa menenangkan jiwa, menenangkan hati kita itu ketika kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan cara berzikir memuji kepada Allah atau beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang bagus zikirnya, maka di situ kita akan mendapatkan al-unus, ya, rasa tenang, rasa bahagia dalam hati. Berbeda kalau satu hari kita itu melakukan kesalahan atau ngelakoni dosa. Di hari tersebut kita melakukan dosa, maka hari itu menjadi hari yang gelap, sing peteng. Gara-gara maksiat, akhirnya harinya itu gelap. Bawaannya malas mau ibadah. Kenapa? Dia sudah bermaksiat di hari itu. Kabeh sholat sunnah males, kabeh nang masjid males, kabeh berjamaah males, mau baca Quran apalagi, mau ketemu dengan orang-orang yang baik males, izin, kenapa? Maksiat, ya, sumpek, gowane ngamuk tok, kenapa? Karena dia hari itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali aneh, lek wong taat seneng hati nih, ya, bunga. Senyum terus bawaannya. Kenapa? Tadi malam dia qiyamul lail, tahajud. Subuh dia sholat berjamaah di masjid, di musola. Habis subuh dia maca Quran. Senang hatinya. Karena memang seperti itu. Ketaatan itu menjadikan hati kita itu bahagia, jembar. Akhirnya gawane itu guyu terus, senyum, api ambek wong, kumpul sama orang-orang soleh. Kebalikannya kalau kita maksiat kepada Allah, maka hari itu menjadi hari yang sedih, yang susah. Ya, tidak tenang hatinya. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an, beliau mengatakan, bagi saya itu hari lebaran, hari yang perlu dirayakan, hari raya. Ya, hari raya itu kan hari besar, hari yang dirayakan gitu ya, dibuat acara gitu. Yaitu hari yang dimana saya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari lebaran bagi Sayyidina Ali. Jadi lek bendino itu tidak maksiat, ya bendino itu riyoyo berarti. Ya. Kalau kita kan riyoyo itu ya Idul Fitri itu riyoyo. Tapi kadang-kadang riyoyo ngelakoni maksiat. Ya, ini bukan lebaran namanya, bukan hari lebaran menurut Sayyidina Ali. Walaupun tanggal 1 Syawal, walaupun Idul Fitri, baru habis Ramadannya, yang katanya orang yang ibadah di bulan Ramadan, ya poso, ya tarawih, maka ketika Ramadan selesai, dia dibersihkan daripada dosa-dosa sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh
ibunya. Luwes diberseni ambek Gusti Allah ya, sudah dihapus dosanya. Oleh sedino menirioyo langsung dirusak, langsung maksiat. Apa maksiatnya? Diembong deloki wong wedok-wedok sing kabeh salat Id, salat Lebaran, Idul Fitri. Ya. Ndak langsung nang masjid, ndak langsung ke tempat salat, ndak, lungguh sik di pinggir embong. Deloki wong wedok-wedok sing lewat ya. Kemudian setelah salat salaman dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Wis rusak wis. Ya. Sudah dihapus, diperseni dosane sama Allah Subhanahu wa taala, dirusak. Baru 1 hari wis dirusak. Karena itu hari yang perlu dirayakan, hari yang perlu kita banggakan, yaitu hari ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat-taat yang kita lakukan ini, zikir-zikir yang kita lakukan ini akan menambah beratnya timbangan amal kita ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat. Di dunia wis selamat. Ya, di dunia sudah selamat kalau kita zikir. Minimal kita terbebas daripada sumpek-sumpek, terbebas daripada kesedihan. Sumpek hilang kabeh, minimal itu. Dan masih banyak keutamaan-keutamaannya. Nanti di hari kiamat timbangan amalan kita akan berat dan kita akan menjadi orang yang selamat daripada siksa Allah, selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan fadilah, keutamaan al-istima' ala dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Fadilah orang kumpul yang kumpulannya tadi itu hanya ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kumpulan kita pada pagi hari ini yang kita mulai dengan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita mulai dengan membaca perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, takzim, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi ini termasuk syiarnya agama Islam yang perlu kita agungkan, yang kita muliakan. Mengagungkan Nabi berarti mengagungkan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan ngaji kitab, ya, kitab hadisnya Rasulullah SAW. Karena ngaji itu, mempelajari ilmu itu juga termasuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kumpulan kita pada pagi hari ini adalah kumpulan untuk zikir kepada Allah, kumpulan untuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua, ya, kita berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pada pagi hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang sedang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Karena pada pagi hari ini kita zikir kepada Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini sebenarnya akhir daripada matan hadisnya itu hampir sama seperti hadis yang kita bawa di pertemuan yang sebelumnya. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri dan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala
tidak ada beberapa manusia itu yang duduk, yang kumpul. Yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah Ta'ala. Illa haffathumul malaikah, kecuali mereka itu diliputi oleh para malaikat Allah. Seperti yang kita pelajari kemarin itu ya. Di malaikat itu kalau sudah nemu majelis-majelis seperti ini, langsung manggil yang lainnya, suruh gabung, kumpul. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir itu diliputi rahmatnya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka, hamba-hamba sing kumpul mang iku, fi man indah, ada di makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Berarti majelis seperti ini sedang disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Ya. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir-zikir ini, kumpulan-kumpulan yang baik ini termasuk ibadah yang mudah. Ibadah yang mudah. Kalau kita disuruh misalnya pagi hari ini disuruh sholat sunnah misalnya 50 rakaat, 100 rakaat, mungkin kesel gitu ya, capek, berat. Atau pagi-pagi misalnya dikasih jus-jusan ya, satu orang 2 jus mungkin bulan depan mungkin berkurang orangnya ya. Kenapa? Berat. Kalau disuruh ngaji 2 juz 3 juz dalam satu majelis misalnya. Atau misalnya disuruh melakukan amalan-amalan yang lain yang berat-berat. Tapi kalau kita disuruh kumpul dalam majelis yang baik, itu insya Allah mudah bagi kita, enteng. Kenapa? Ya sekali melaku teko omah, nyampe acara lungguh wis, duduk dengan niat yang baik. Mari ngono zikir, ngrungokno pengajian, selesai pulang mari. Ya, ya ndak dikongkon ngadeg, ya, sing iso senden-senden kan begitu, sing rodok ngantuk-ngantuk ya tangi ya ngantuk kan. Nah ini termasuk ibadah yang mudah, yang enteng. Tapi ibadah yang mudah ini, kumpul-kumpul yang baik ini, ternyata pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat ini hati kita disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita sadar atau tidak. Ibadah paling enak itu ya seperti ini. Ya, kita tinggal duduk, hadir, niatnya sing apik. Mari ngono pahalanya gede. Karena itu eman-eman kalau ditinggal. Omene saulan pingsan ya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lek ana wong lungguh-lungguh bareng, ya, berarti dia itu menyediakan waktu. Dia punya waktu. Sehari ini kan sedina itu kan 24 jam. Nah, manusia ini ketika kumpul untuk zikir, kumpulan sing apik, berarti dia mengambil waktunya, ya, mengambil waktunya untuk gabung di kumpulan yang baik. Misalnya hari Ahad pagi wayahe pengajian, mari ngono sampean disusul ambek wong ya, ayo tak jak maklaran iki wis pasti dadi iki ya, pasti gol iki, kok sampean tak kei bagian ya, minimal 2 juta wis, lek ana lebih tak kei 3 juta. Kira-kira sampean melindi maklaran ya. Kapan mana ya? Pengajian lah bulan ngarep sik ono ya. Maklaran iki jarang-jarang iki. Lah kadang orang itu urusan duniawinya itu ditinggal. Ya maklaran iki rada abot memang ya. Pemenang lek pasti dadi ini. Ya urusan kerja lah, urusan yang lain atau urusan keluarga.
Berarti dia urusan-urusan tadi itu dipinggirkan sama dia, dinomor duakan. Engko ae. Ini waktu saya 1 jam, 1,5 jam kita kayak pengajian. Nah, berarti dia menyempatkan waktunya untuk menghadiri majelis yang baik tadi. Kemudian di situ dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaji, sholawat, ya. Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Ini perintah Allah, maka kita sholawat di majelis ini. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan waqul, dan katakan wahai Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah bagi saya ilmu. Padahal makhluk sing paling alim, sing paling berilmu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi, diajari sama Allah suruh minta tambahan ilmu. Apalagi kita yang minim ilmu ini ya butuh ngaji begitu. Ya. Maka kita ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an apa yang kita laksanakan. Sudah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah para malaikat Allah bergabung bersama kita. Maka disitulah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa kalau kita ini diridhoi sama Allah? Buktinya rahmat turun di majelis itu. Ya, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita diberikan ketenangan hati sama Allah, diberikan rahmat Allah. Ini tanda apa ini? Tanda bahwa Allah itu ridho sekarang dengan kita. Belum lagi kita disebut-sebut sama Allah di depan para malaikat. Maka saat ini kita sedang dimuliakan oleh Allah. Maka pagi hari ini kita sedang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu syukur. Ya, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang istiqomah. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di dunia sampai di akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimudahkan ya lisan kita ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaki kita dimudahkan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.